Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi pada pertemuan siang hari ini ya. Hari ini kita akan membahas LKPD evolusi 5, dan nanti di akhir pertemuan ada kuisis evolusi hanya 5 soal ya. Oke, kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menyingkat waktu biar cepat. Nah, khusus hari ini videonya itu hitung-hitungan ya. Jadi menggunakan matematika, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, sambil menunggu partisipan yang lainnya masuk, kita lihat videonya dulu ya. Ada 2 video, saya share dulu. Ya. Yang pertama adalah tentang frekuensi gain. Oke, ya. Ada suaranya ya? Ada suaranya ya? Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi frekuensi gain dalam populasi, hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah frekuensi gain adalah perbandingan antara suatu gen dengan gen yang lain di dalam suatu populasi. Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi, seleksi alam, migrasi, rekombinasi, dan domestikasi, serta isolasi reproduksi. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi gen A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil, serta perbandingan gen A besar dan A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Rumusnya P plus Q sama dengan 1, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P kecil sama dengan A besar, Q sama dengan A kecil. Jadi A besar itu adalah P kuadrat, A besar A kecil adalah rumusnya 2PQ, dan A kecil adalah Q kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan hukum Hardy-Weinberg. Sebelumnya, syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, tidak ada mutasi. Kemudian yang kedua, terjadi perkawinan secara acak. Yang ketiga, jumlah populasi cukup besar. Syarat yang keempat adalah tidak terjadi migrasi atau perpindahan, baik imigrasi maupun emigrasi. Hi, my name is Patricia Danang Prabha. I'm 24 years old. Now I'm working as CEO in Tung. Migrasi. Yang kelima, tidak ada seleksi alam. Kita akan menghitung frekuensi gen jika ada dominansi. Contoh soal. Di dalam suatu populasi, 16% individunya menunjukkan sifat resesif. Berapakah frekuensi gen dominan di dalam populasi tersebut? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa 16% individu bersifat resesif. Contohnya albino, yaitu A kecil sama dengan 16%. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen dominan. Frekuensi gen A besar. Jawabnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, yaitu A besar plus 2 A besar A kecil plus A kecil sama dengan 1.
Q kuadrat sama dengan A kecil yaitu albino 16% 0,16. Jadi Q-nya adalah akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Kita masuk rumus hukum Hardy-Weinberg, P plus Q sama dengan 1, P plus 0,4 sama dengan 1, jadi P-nya adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Jadi frekuensi gen A besar dominan sama dengan P kuadrat sama dengan 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya. Soalnya adalah apabila 1% tikus dalam suatu populasi mempunyai ekor pendek. Berapa persen dari tikus yang mempunyai ekor panjang heterozigot? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa T besar adalah ekor panjang, T kecil adalah ekor pendek. T kecil yaitu tikus berekor pendek 1% sama dengan 0,01. Yang ditanyakan berapa persen T besar T kecil? Jawabnya T kecil sama dengan 0,01, berarti T adalah akar dari 0,01 sama dengan 0,1. Masuk rumus T besar sama ditambah T kecil sama dengan 1, jadi T besarnya adalah 0,9. Yang dicari adalah 2 T besar T kecil karena ekor panjang bersifat heterozigot. Nah, rumusnya kita masukkan 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan 0,18. Jadi tikus ekor panjang heterozigot sama dengan 0,18 kali 100% yaitu 18%. Contoh soal berikutnya. Soalnya adalah pada suatu populasi didapatkan 64% perasa PTC dan 36% bukan perasa PTC. Frekuensi gen perasa PTC yaitu T besar dan gen bukan perasa PTC T kecil adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa T besar sama dengan perasa PTC, T kecil bukan perasa PTC. T besar ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil. Jadi untuk yang dilingkari T besar dan 2 T besar T kecil itu adalah PTC 64%, sedangkan yang resesif T kecil adalah non-PTC 36%. Jadi T kecil sama dengan 0,36, T-nya berarti akar 0,36 yaitu 0,6. Kita masuk ke rumus, maka kita dapatkan T besar sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Dari jumlah total penduduk yaitu 25.000 orang. Kenapa ya? Frekuensi gen pembawa albino adalah. Nah, dari soal kita langsung bisa menjawab ya bahwa albino yaitu A kecil sama dengan 10 di antara 25.000, berarti A kecil sama dengan 0,0004, berarti A kecilnya sama dengan 0,02. Jadi frekuensi gen pembawa albino adalah 0,02. Oke, demikian tadi materi tentang frekuensi gen dalam populasi hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya kita akan tadi ke ini ya, sempat keputus ya sinyalnya di sini ini. Tapi kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Halo? Suaranya kedengeran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Berarti kita ke yang kedua aja ya. Yang kedua, ya ini. Ya, koneksinya. Aduh, di rumah ibu ini yang bermasalah. Share screen dulu ya. Berdasarkan sistem Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi penerapan hukum Hardy-Weinberg.
Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah menghitung frekuensi gen kodominan. Contoh soalnya adalah ketika diadakan pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem MN kepada 500 orang murid SMA, didapatkan 320 orang bergolongan darah M, 160 orang bergolongan darah MN, dan 20 orang bergolongan darah N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen alel LM dan LN dalam populasi itu? Nah, dari soal kita bisa mengetahui 320 orang bergolongan darah M, yaitu genotip LM-LM, 160 orang bergolongan darah MN, LM-LN, dan 20 orang bergolongan darah N, LN-LN. Nah, kita bisa lihat bahwa gen P sama dengan LM, Q sama dengan LN, maka P kuadrat sama dengan 320 itu LM-LM, dan Q kuadrat sama dengan 20 LN-LN. Rumusnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana Q kuadrat sama dengan 20 per total jumlah murid, berarti Q kuadrat sama dengan 20 per 500 sama dengan 0,04. Jadi Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, di mana P dan jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2, jadi P-nya adalah 0,8. Jadi frekuensi gen LM adalah 0,8, sedangkan gen LN adalah 0,2. Nah, itu untuk soal frekuensi gen kodominan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Hardy-Weinberg pada menghitung frekuensi alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang contoh soalnya adalah dari 100 orang penduduk desa Sukamaju diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 orang golongan darah A, 31 orang golongan darah B, 20 orang bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO? Nah, kita lihat dulu bagaimana rumus untuk golongan darah. P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan R sama dengan IO. Golongan darah A itu ada dua, ada yang homozigot, IA-IA, adalah rumusnya P kuadrat, IAI0, 2PR. Kemudian golongan darah B ada Q kuadrat dan 2QR. Golongan darah AB itu ada IAIB, berarti rumusnya 2PQ, dan golongan darah O itu adalah IOIO, rumusnya adalah R kuadrat. Nah, diketahui adalah golongan darah O itu R kuadrat sama dengan 25 di antara 100 anak, berarti sama dengan 0,25. Jadi R-nya adalah akar 0,25 sama dengan 0,5. Kita masuk golongan darah A plus O sama dengan P plus R dikuadratkan sama dengan 24 ditambah 25 per 100 sama dengan 0,49, di mana P plus R sama dengan akar dari 0,49 adalah 0,7. Jadi P plus R sama dengan 0,7, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Kita masuk ke rumus P plus Q plus R sama dengan 1, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P plus R, jadi Q-nya itu kita ketemu yaitu 0,3. Karena dari 1 dikurangi 0,7 sama dengan Q-nya adalah 0,3. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi P yaitu IA itu sama dengan 0,2, frekuensi alel IB Q sama dengan 0,3, dan frekuensi alel IO R sama dengan 0,5. Nah, itu untuk penjelasan penerapan hukum Hardy-Weinberg pada sistem golongan darah A, sistem ABO. Nah, berbeda dengan tadi yang sistem MN ya. Selanjutnya kita akan membahas
Menghitung gen terpaut kromosom seks X. Contoh soalnya adalah diketahui 9% laki-laki di daerah X menderita hemofili. Jadi XHY. Berapakah frekuensi dari perempuan di daerah itu yang diduga normal? Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, Nah, kita harus tahu bahwa rumusnya P sama dengan XH besar gen normal dan Q itu adalah gen hemofili XH kecil. Nah, setelah kita tahu, maka diketahui bahwa wanita itu ada 3 tipe, XH besar, yaitu wanita normal P kuadrat, XH besar XH kecil wanita karir 2PQ, dan XH kecil wanita hemofili Q kuadrat, dan itu bersifat letal. Sedangkan untuk prianya, XH besar Y berarti pria normal itu rumusnya P saja, dan XH kecil Y itu adalah pria hemofili, rumusnya Q saja, karena memang X-nya untuk pria itu hanya mempunyai 1. Jadi yang pria normal P, pria hemofili adalah Q. Nah, di soal diketahui laki-laki hemofili itu adalah Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91. Jadi frekuensi gen wanita normal adalah P kuadrat plus 2PQ, di mana P-nya adalah 0,91 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,91 kali 0,09. Jadi hasilnya adalah 0,8281 ditambah 0,1638 menghasilkan 0,9919. Itu adalah frekuensi gen wanita normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu tentang kelainan buta warna. Sebuah desa dihuni oleh 10.000 orang penduduk, 9% diantaranya laki-laki yang menderita buta warna. Berapakah, pertanyaannya, berapakah jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa tersebut? Nah, seperti pada saat kita membahas hemofili, maka P itu ya gen normal itu rumusnya XC besar, sedangkan Q gen buta warna itu adalah XCB. Color blind ya, CB itu. Nah, kita bisa mengetahui rumus bahwa wanita itu ada 3 macam. XC besar adalah wanita normal, rumusnya P kuadrat. XC besar XCB adalah wanita karir, rumusnya 2PQ, dan XCB adalah wanita buta warna, rumusnya Q kuadrat. Sedangkan untuk pria itu X-nya cuma 1. Jadi untuk XC besar Y itu adalah pria normal, rumusnya adalah P. Sedangkan XCB Y itu adalah pria buta warna, itu rumusnya Q, karena pria itu hanya mempunyai 1 X ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa laki-laki buta warnanya yaitu Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk ke rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,91. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen wanita pembawa sifat buta warna atau karir, yaitu rumusnya 2PQ, di mana 2 kali 0,1 kali 0,09 sama dengan 0,1638. Jadi jumlah wanita pembawa buta warna atau karir adalah 0,1638 kali 10.000 sama dengan 1.638 orang. Oke, demikian tadi materi tentang penerapan hukum Hardy-Weinberg. Berarti selesai sudah bab evolusi. Nah, udah stop share ya. Sudah ya? Sudah lihat. Nah, sekarang udah banyak kan nih. Hai Maya. Ya. Kelihatan ya. Oke. Kita akan bahas langsung LKPD evolusi 5 ya. LKPD evolusi 5. Saya share screen dulu. Ya. Nah, kelihatan? Sudah kelihatan LKPD-nya? Sudah, Bun. Oke, sip. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya biar cepat.
Ya. Nah ini, setelah kalian tadi sudah melihat 2 video, silakan kalian rangkum, nggak usah banyak-banyak, setengah halaman aja. Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah hukum Hardy-Weinberg, di mana dia terjadi kalau ada syaratnya, yaitu populasinya besar, ya, kemudian tidak terjadi mutasi, tidak terjadi perpindahan atau migrasi, dan terjadi perkawinan acak. Nah, itu syarat hukum Hardy-Weinberg. Nah, sekarang ini yang nomor 1, ya. Nanti kita langsung ke soal biar kalian mengerti ya. Pada populasi di kota X diketahui 36%, ya, 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Jadi di sini tuh ada 2 gen, di mana gen T kecil ini adalah kita tulis sebagai non PTC. Jadi orang yang nggak bisa ngerasain pahit. Ada kertas indikator dijilat gitu ya. Nah, itu dia tidak bisa merasakan pahit. Nah, sedangkan kebalikannya itu ada gen T besar, ya, ini yang normal. Berarti dia merasakan kertas PTC. Jelas ya? Di sini ada 2 gen. T kecil dengan T besar. Nah, selanjutnya yang diketahui 36% dia apa? T kecil atau T besar? 36%-nya. T kecil. T kecil. Nah, ini kalau kalian ingat dengan persamaan kuadrat, ya, ini kalau ada perkawinan itu kan nanti akan menghasilkan ini loh, ya. Jadi ada T besar ditambah T kecil dikuadratkan, mohon maaf ya, ini bukan 2 ya, tapi kuadrat, sama dengan nanti hasilnya T besar ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil. Nah, ini rumusnya. Artinya apa? Yang T besar adalah PTC yang normal homozigot. Ya, sedangkan T besar T kecil itu adalah apa? Normal PTC tapi yang Heterozigot. Ya, heterozigot. Sedangkan yang T kecil adalah yang non PTC ya. Nah, gini ya, sampai di sini ngerti ya. Nah, sekarang kalau kita lihat soal, ternyata yang diketahui adalah T kecil itu sama dengan 36%. 36% kalau didesimalkan berapa? 0,6. Didesimalkan dulu, 0,36. 36, betul. Nah, kemudian berarti kita bisa cari T kecilnya sama dengan akar dari 0,36 berapa? 0,6. Pinter, 0,6. Ngerti ya sampai di sini ya? Nah, sekarang hukum Hardy-Weinberg-nya itu menyatakan bahwa T besar yang normal itu ditambah dengan yang resesif, T kecil itu sama dengan 1. Ini jadi rumusnya. T besar ditambah T kecil sama dengan 1. Nah, kita sudah tahu ya T kecilnya 0,6. Berarti T besar kita bisa cari. T besar sama dengan 1 dikurangi berapa? 0,6. 0,6 berarti sama dengan berapa? 0,4. 0,4. Sampai sini ngerti? Ya, jadi kita dapat frekuensi gennya untuk T besar adalah 0,4, sedangkan T kecil adalah 0,6. Nah, berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar T kecil. Berarti yang dicari adalah T besar T kecil, ya. Kita lihat rumus yang di atas tuh. Nah ini T besar T kecil itu rumusnya apa? 2 T besar T kecil, berarti sama dengan 2 kali T besarnya berapa? Besarnya 0,4. 0,4 dikali T kecilnya 0,6. Berarti 0,6 sama dengan berapa? 2 kali 0,4 kali 0,6. 0, berapa? 0,4
8, benar ya? 0,48 berarti yang frekuensi apa? Genotip T besar T kecil itu sama dengan 48%. Nah, ini jadi jawabannya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, silakan kalau mau di screenshot boleh, mau dicatat boleh. Oke, nomor satunya sudah dituliskan jawabannya. Ada yang ditanyakan? Saipa ngerti? Saipa udah semangat banget loh, dari kemarin udah ngerjain loh. Saipa? Tidak, Bun. Ya, oke, sip. Nggak ada yang ditanyakan ya. Yang lainnya sudah dikerjakan? Sudah disalin? Sudah disalin? Maya, udah disalin? Maya? Sudah? Ayo disalin atau mau di screenshot boleh. Nanti dicatat ya. Sudah ya? Oke, sip. Ya, di screenshot kemudian nanti dicatat jangan lupa ya, itu nomor satunya. Sudah semua? Sudah, Bun. Oke, sip. Kita nomor 2, ini ada di video sebenarnya ya. Kalau kalian perhatikan video tadi, itu sudah ada jawabannya ya. Jadi khusus ke nomor 2, ini kita ngomongin tentang apa ini? Golongan darah. Kalau untuk golongan darah itu ada 3 gen, yaitu P, ya, P-nya itu adalah I, A, ya, itu adalah genotip golongan darah. Kemudian Ki itu sama dengan IB, ya, dan yang R ini sama dengan IO. Nah, ini kalian harus paham dulu. Harusnya mah di atas ya IA, A-nya di atas gitu ya, karena nggak ada pangkat ya di sini ya. Jadi P itu IA, Ki itu IB, R itu IO. Nah, rumusnya sama, P plus Q plus R sama dengan 1. Jadi ada 3 gen. Kalau tadi cuma 2. Nah, kemudian kita lihat kalau golongan darahnya O, ya, maka gennya adalah IO. Ya, berarti rumusnya kalau IO berarti R dikuadratkan. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita lihat golongan darah A. Golongan darah A itu kalau kita ingat semester 1 ngomongin golongan darah, itu ada yang homozigot, IA, ini yang homozigot, homreng sama ya. Berarti ini rumusnya adalah P dikuadratkan. Ya, bukan P2 tapi ini P kuadrat ya. Nah, yang kedua ada A heterozigot, berarti IO. Ada IO-nya. Nah, ini rumusnya kalau beda kayak gini, angka 2-nya di depan. 2, IA-nya adalah P, IO-nya adalah R. Nah, gitu. Jadi, golongan darah A itu ada 2 macam. Yang homozigot rumusnya P kuadrat, yang heterozigot rumusnya 2PR. Jelas ya? Jelas. Nah, coba kita. Kalau misalnya golongan darah B, berarti rumusnya ada yang homozigot. IB, ya, rumusnya berarti Q kuadrat. Gitu kan? Nah, kemudian ada yang heterozigot. IO, berarti rumusnya 2QR. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau golongan darah AB berarti cuma 1 gen kan? IB berarti rumusnya 2 Peki. pinter, 2 peki gitu. Jelas? Ini ada golongan darah ABO. AB dan AB dan O. Oke? Nah, sekarang kita lihat, kita mau nyari P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Nah, yang diketahui adalah yang paling mudah adalah O-nya. Nah, kalau golongan darah O, ya, golongan darah O itu kan, kita lihat ya, golongan darah O itu kan sama dengan R kuadrat. Sama dengan di soal 25 di antara 100. Berarti sama dengan 0,25. Benar? Nah, berarti R-nya itu sama dengan akar 0,25 berapa? 0,5. Pintar, 0,5 gitu.
Nah, sekarang kita untuk mencari P sama Q, kita pakai minta bantuan golongan darah A. Jadi, A ditambah O, golongan darah O, ya, A tambah O itu sama dengan, A-nya kita cari, lihat tuh, ini, rumus ini nih, yang ini nih, ya, P kuadrat ditambah, R kuadrat. yang ini dulu, yang A-nya dulu, IAIO, 2PR, ya 2PR ditambah R kuadrat, betul, R kuadrat. Maka ini A-nya berapa jumlahnya? 24 ditambah 25, betul, sama dengan P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat. Itu kalau di matematika persamaan kuadrat sama dengan P plus R dikuadratkan. Ya, jadi P plus R ya sama dengan akar dari, oh ini dulu, sorry, biar enggak ini ya. Ini dikesiniin dulu, P plus R dikuadratkan sama dengan 24 tambah 25 berapa? 49. Oke, 49, tapi di antara 100, berarti sama dengan 0,49. Oke, berarti P, ya pinter, P plus R itu akar dari 0,49 berapa? Berapa? 0,7. Pintar, 0,7. Berarti ketahuan ya, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi, apa? R-nya berapa? 0,5. Ya, 0,5. Berarti hasilnya P-nya berapa? 0,2. Nah, kita masuk ke rumus yang ini. P plus Q plus R sama dengan 1. Berarti P-nya berapa? 0,2 ditambah Q-nya belum tahu, ditambah R-nya 0,5, ya kan? Ya. Ntar dikatasin. Nah, sama dengan 1, berarti Q-nya sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,7 ya? 0,7 ya. Sama dengan berapa? 0,3. Pintar, 0,3. Jadi jawabannya, jadi IA sama dengan berapa yang P? 0,2. Oke, 0,2. IB sama dengan Q? 0,3. Oke, dan IO sama dengan R? 0,5. Iya, selesai deh. Cepet ya kalau kerjakan bareng. Kok reply sih salah? Nah, ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini bisa ini enggak? Kok nggak bisa kebawahin? Ya, ini sampai sini ngerti ya? Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, nah, ketahuan ya. Nah, ini ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah IA 0,2, IB 0,3, dan IO adalah 0,5. Sudah dicatat semua? Sudah belum? Halo? Ya, sudah ada. Oke, sip. Oke, sudah. Yap, berarti kita masuk ke nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Ya, nomor 3 kita ngomongin sorry. Ya. Kita ngomongin apa ini? Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga yang albino, bukan albono ya. Kalau albino ditulis di sini, albino itu sama dengan A kecil ya kan? Yang homozigot resesif, berarti sama dengan berapa? 36, sorry kok 36 sih, 4%. Berarti kalau 4% itu sama dengan 0,04, benar?
Ya, 0,04. Berarti A kecilnya akar dari 0,04 berapa? 0,2. Benar ya? Nah, kita masuk ke rumus. A besar yang normal ditambah A kecil yang albino sama dengan 1. Berarti A besar ya sama dengan pilih dompet. Dompet. Ya, 1 dikurangi berapa? A kecilnya 0,2 sama dengan 0,8. Jelas ya? Ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot. Nah, yang normal homozigot tuh A besar. Berarti A besar itu 0,8 kali 0,8 berapa? 0,64. Ya, benar? Sedangkan yang heterozigot A besar A kecil, rumusnya itu 2 A besar A kecil. Berarti sama dengan, ya, sama dengan berapa? 2 kali 0, A besar itu 0,8. Ya, kali 0,2. Berarti berapa jawabannya? 0,32 ya? 32 ya? Oke, berarti ya pinter. Perbandingannya antara A besar berbanding A besar A kecil sama dengan 0,64 banding 0,32. Berarti sama dengan berapa ini perbandingannya? Dibagi 0,32, 2 banding 1. Benar? Ya. Nah, kita pause. Nah, ini jawabannya ya. Untuk nomor 3. Jawabannya adalah 2 banding 1. Oke, sudah dicatat? Sudah dicatat belum? Di screen. Oh iya, udah di screenshot. Oke, ya, sudah. Sudah? Sudah semua? Udah ya? Oke. Sudah, Bun. Oke, sip. Ya, kita ke nomor 4. Nomor 4 kita ngomongin diketahui presentasi orang normal tidak albino ya. Orang normalnya 64%, berarti kalau albinonya berapa persen? Ya, kalau albinonya berapa persen? Ya, 36. Jadi ditulisin di sini albino sama dengan 100% dikurangi 64% berarti sama dengan 36%. Maka A kecil sama dengan kayak tadi 0,36, betul? Maka A kecilnya sama dengan 0,6. Nah, betul. Nah, kita masuk rumus A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Berarti A besarnya sama dengan 1 dikurangi A kecilnya berapa? 0,6. Berarti jawabannya 0,4. Oke. Nah, sekarang kita cari yang A besar berarti sama dengan A besarnya berapa? 0,4 kali 0,4 berapa? 0,16 ya? 16? Oke, sekarang yang A besar A kecil berarti 2 kali A besarnya berapa? 0,4, A kecilnya salah nggak? Oh benar ya. 0,6 berarti sama dengan berapa ini? 2 kali 0,4, 0,6. 0,24 kali 2 berapa? 0,48. Nah, sedangkan yang A kecil kita udah tahu tadi di soal ya. A kecil itu ditulis saja nggak apa-apa. 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,36.
36. Ya, jadi frekuensi genotipnya jadi A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan berapa? 0,16 banding, urutin aja, 0,48 banding 0,36 gitu ya. Biar nggak pusing, ini harus dijeda ya. Nah, gitu. Ya, nah ini jawabannya. Itu ya. Ketemu ya, 0,16 banding 0,48 banding 0,36. Sudah di screenshot atau dicatat? Sudah, Bun. Oke, sip ya. Cepet ya pokoknya ya. Oke, kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 kita masih ya sama ya. Nah, kita lihat pada apa? Pada suatu penduduk apa sih? Cacat ya? Oh, cacat mentalnya ini. Cacat mentalnya N kecil. Berarti tulis saja N kecil sama dengan 9%. 9% kalau didesimalkan berapa? 0,09. Ya kan? Berarti ya. Berarti N kecilnya akar dari 0,09 berapa? N kecil ya, sorry. N kecilnya berapa? Berapa? 0,3. Oke, ya betul, 0,3. Betul, 0,3. Nah, berarti kita masuk rumus. Ya, N besar ditambah N kecil, iya betul, 0,3. Sama dengan 1. Berarti N besarnya sama dengan 1 dikurangi 0,3. Berapa N besarnya? 0,7. Ya, 0,7. Oke. Berarti yang ditanya mental normal heterozigot. Berarti kalau yang heterozigot N besar, N kecil. Rumusnya apa? 2 N besar, N kecil, ya kan? Sama dengan 2 kali N besarnya berapa? N kecil 0,7 dikalikan N kecilnya 0,3. Berarti berapa? Berapa tuh? 0,7 kali 0,3 kali 2. 0,42. Betul, 42. Berarti jumlahnya sama dengan 42/100 ya, sama ya. Kali berapa total jumlah penduduknya? 20.000. Berapa ini? Sama dengan berapa ini? 42 kali 2. 8.400. Pinter, 8.400 jiwa. Oke, 8.400 jiwa. Pos. Oke, ini sudah ketemu 8.400 jiwa. Ya? Bisa? Udah di screenshot sama dicatat? Sudah? Sudah. Oke, sip. Kita satu lagi ya. Nomor 6. Nomor 6 kita apa? Ya. Nomor 6 itu tentang apa ini? Laki-laki hemofili. Nah, perhatikan. Kalau untuk hemofili gini. Kita tahu dulu bahwa P kecil ini adalah untuk yang normal, berarti hemofili hanya besar. Ini yang enggak hemofili. Jadi hemofili itu adalah penyakit yang maunya nebeng sama X, bukan Y. Jadi X, ya. Nah, P kecil itu XH besar, kemudian yang Q itu adalah XH kecil. Ini yang hemofili. Nah, kalau laki-laki hemofili berarti laki-laki itu X-nya 1 apa 2? Rumus kromosomnya XX atau XY? XX. Laki-laki. Laki-laki XX atau XY? XX. Oh iya. Ya bentar ada gangguan. Ya, jadi XY ya. XY ya, maaf ya. XY. Jadi kalau XY
X-nya kan cuma 1, maka laki-laki hemofili itu rumusnya apa? X, HY kan? Berarti dia XH aja. Berarti laki-laki hemofili itu ya Ki itu sendiri. Jadi bukan Ki kuadrat, tapi Ki aja. Jelas ya? Jadi kalau laki-laki hemofili itu ya adalah Ki. Jadi Ki-nya itu diketahui berapa? 20%. 20% itu didesimalkan 0,2 gitu. Jelas? Nah, kita masuk. P plus Q sama dengan 1. Berarti P-nya sama dengan 1 dikurangi Q-nya berapa? 0,2. Berarti hasilnya 0,8. Pinter. 0,8. Pinter, ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah perempuan normal karir. Kalau perempuan kan X-nya 2. Kalau karir wanita sini tulis aja ya. Wanita karir berarti rumusnya X H besar, X H kecil. Ya, atau kalau rumus di hukum Hardy-Weinberg itu menjadi 2PQ. Gitu. Kalau 2PQ berarti 2 kali P-nya berapa? 0,8 kali ya 0,2. Berarti jawabannya berapa? 0,2. Oke, 0,32. Ya, benar ya? 0,32. Ya. Oke, berarti jadi jumlahnya 1/3 dicuekin aja ya. 32/100 dikali jumlah penduduknya adalah 4.000 jiwa. Berarti sama dengan berapa? 32 kali 4. 1.280. 1.680 benar? 280. Ya, pintar. 280 jiwa. Oke, 1.280 jiwa. Ketemu deh, ya. Nah, silakan di screenshot atau mau dicatat. Jelas ya? Jadi kalau hemofili buta warna juga sama. Hemofili sama buta warna kalau laki-laki bukan Ki kuadrat tetapi Ki aja. Ya, jadi jangan diakarkan. Gitu. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Boleh Suci. Kenapa? perbedaan wanita karir sama normal apa? Ya, sama-sama normal, cuman kalau karir itu adalah wanita yang bawa gen. Jadi biasanya bapaknya wanita itu dia punya penyakit itu. Jadi kalau misalnya dia karir buta warna, berarti dianya normal, matanya normal, tetapi ayahnya dia buta warna gitu. Ya, nah nanti bahayanya apa? Kalau seorang wanita yang karir, ya nanti pasti punya anak laki-laki, misalnya wanita karir buta warna, dia pasti punya anak laki-laki yang buta warna gitu loh. Jelas ya? Tapi dianya sendiri normal. Nah gitu. Jadi kalau normal dia nggak bawa gen buta warna, dia nggak bawa gen hemofili gitu. Jelas? Jadi nanti kalau mau nyari jodoh yang cowok, ya mungkin calon istrinya nggak buta warna, tapi tanyain dulu calon bapak mertuanya buta warna nggak gitu. Kalau calon bapak mertua buta warna, berarti calon istri kamu itu karir buta warna. Maka nanti harus siap-siap anak laki-laki kalian itu buta warna gitu. Jelas? Jelas ya? Oke. Ya, ada pertanyaan lain jangan lupa ditulis refleksinya. Ya. Oke, ya. Full ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ke kuisis ya. Siap ya? Sudah ada 15 partisipan, takutnya nanti berkurang lagi. Kita share screen kuisis ya. Kuisisnya ada 5 soal saja. 5 soal saja. Ya. Kuisisnya 5 soal saja. Jangan buru-buru ya mengerjakannya, jangan buru-buru. Ya, kita ke soal kuisis evolusi. Oke, start live quiz klasik. Bentar, kita lihat klasik semuanya sudah ya. Oke, aman. Ya, continue.
Oke, silakan join myquiz.com dengan kode 105263. 105, coba saya share, cobain di-share ke chat ya. Nah, oke. Ya, sudah ada di chat? Ya, sudah ada di chat? Oke, join myquiz.com 105263 sudah saya share di chat. Silakan masuk. Ada 13 partisipan nih, kayaknya sinyalnya ya makin berkurang. Tadi udah sampai 20 lebih. Ya, silakan join myquiz.com 105263. Ya, Riza. Oke, Riza sudah masuk. Ya. Join myquiz.com, Tina masuk. Oke. Join myquiz.com 105263. Baru 2. Join myquiz.com 105263. Ramdan, oke, sehat ya Ramdan ya. Oke. Ada Ardi, Hanipa, oke. Baru 5. Ya, Kristi masuk. 6. Saada. Ya, Ana sudah masuk. Rena masuk, oke. No. Suci sudah masuk. Ya, Delia masuk, Saipa masuk, oke. Sudah 12, total ada 14. 2 lagi siapa ya? Maya belum ya? Maya? Belum masuk? Ya, Maya belum masuk. Sama siapa ya? Satu lagi ya? Belum masuk siapa ya? Maya udah masuk. Bunda belum masuk. Oke, Ipai. Ya. Aduh, Ipai kegenteng dulu. Ipai cari dong sinyalnya dong. Ditunggu ya, Ipai sama Maya. Oke. No. Lu. Ya, yang masuk siapa ini? Ini lucu ya. Ini lucu. Bau. 13, Ipai udah masuk? Halo, Ipai udah masuk? Ada 13 tuh yang mana sih? Satu belum. Oh, ada 13. Ipai udah masuk? Apa ada yang double? Oh, Ramdan double ya? Ditunggu ya, Ipai sama Maya jadi keluar nih Maya kayaknya. Ipai udah masuk? Ipai? Belum Bunda loading. Oh, loading. Ya udah ditunggu. Sabar. Aduh ya. Letak ini nih, letak rumah gitu. Kok rumah sih letak. Coba cari tempat yang ini. Oke, ditunggu ya, Ipai. Iya, lucu ya, lucu. Kok ini sih? Nadia udah masuk ya, Nadia masuk. Oke, alhamdulillah. Ipei. Hai Ipei, kau di mana? Bunda tinggalin aja takutnya lama. Oke, udah, tapi nanti nyusul ya, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai, silakan.
Maaf ya, keluar sendiri. Bentar ya, koneksinya ya. Ada yang belum? Tina belum ya? Tina, Saipa, Kristi, Saada, Riza. Benar ya? Belum ya? Enggak, hei. Enggak, hei Rena. Nanti kesalip.
refresh ya, takutnya nggak. Loh, Tina. Jadi Tina nih. Oke, udah semua ya. Aduh, Tina nyusul. Semangat. Semangat. Udah ya, coba ngasih tahu. Ayo. Sudah semua ya? Kalau dilihat ini udah semua ya? Udah ya? Ya, yang Udah. ya oke, sudah berarti oke. Ya, sudah. Tadi siapa yang juara ya? Ayo sih. Ya, siapa Tina, yang Bu. juara? Ya, Tina ya, Tina cuma salah satu ya. Oke. Ih, mantap. Ya. Oke, selamat Tina. Tinanya ada nggak? Nggak ada. Tinanya mana Tina? Halo Tina? Tina nggak ada ya? Ibu, Ya. kata Tina nggak bisa buka Zoom lagi. Oh iya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bilangin ya ke Tina, pokoknya Tina selamat. Nanti ditunggu habis Zoom langsung ngejapri Ibu ya. Ya Ibu. Oke, sip. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, Rena, Hani, oke keren. Ana, Kristi, Ramdan sehat ya. Oke, Suci, Sada, Delia, Sevira, terus tadi banyak ya, sebenarnya banyak tadi ya. Yang lainnya juga banyak. Oke, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan kali ini? Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak, oke ya sudah. Jadi hari ini tuh mohon maaf ya, tidak apa komunikatif seperti biasanya. Jadi langsung kita kerjakan bersama-sama biar cepat selesai gitu ya, karena hitung-hitungan gitu ya. Yang ke IPA juga semuanya kayak gitu ya. Jadi biar cepat selesai. Berarti selesai sudah bab evolusi karena sudah LKPD-nya sudah sampai 5. Minggu depan kita masuk ke bab bioteknologi. Jadi nanti minggu depan nggak ada kuisis karena harus menyelesaikan dulu bab bioteknologi baru ada kuisis. Jelas ya? Oke ya? Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Ada yang mau diomongkan? Tidak? Tidak. Tidak. Ya udah. Ditunggu upload GC-nya ya. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum. Oh ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tetap sehat, tetap semangat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Ditunggu uploadan tugasnya. Saya akhiri. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you ya. Dah. Yuk.